1131 melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ricky Mo mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan santai, ingin berjumpa kapanpun dia mau. Apakah ada hal yang begitu baik seperti itu di dunia ini? Donishi mengangguk sedikit, mengerti. Artinya, dia tidak ingin melihat Donishi untuk saat ini, dan tidak memperdulikannya. Setelah Ricky Mo mengutarakan pendapatnya, Donishi melanjutkan untuk menangani masalah tersebut. Begitu Donishi pergi, Amanda Mu menanyakan keraguan di benaknya, kamu pernah bekerja sama dengan Donishi sebelumnya, dan kamu menggunakan kekerasan, bukan? Ya, Ricky Mo menepuk kepalanya memuji. Pintar. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, menjabat tangannya, dan terus bertanya, lalu kapan kamu berencana menemui Donishi? Ini bukan masalah yang harus kita pertimbangkan, ini adalah masalah yang harus dia pertimbangkan. Apa yang harus dia lakukan agar aku mau bertemu dengannya? Ricky Mo meraih tangan Amanda Mu, dan setelah berbicara dengan tenang, dia cemberut, mengapa tanganmu begitu dingin? Amanda Mu mengabaikan pertanyaannya dan terus bertanya, maksudmu, kecuali dia datang sendiri, maka kamu tidak akan bertemu dengannya. Dan perhatian Ricky Mo masih ada di tangannya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saat aku keluar, aku sudah bilang, seharusnya memakai satu lapis pakaian lagi. Amanda Mu sedikit tidak berdaya, dia sama sekali tidak mendengarkannya. Setelah beberapa saat, dokter memasuki ruang tunggu dengan hasil pemeriksaannya. Situasi istri kamu telah membaik dibandingkan dengan hasil diagnosis yang aku lihat sebelumnya. Situasi ini sangat rumit. Kami perlu berkonsultasi dan kemudian menyusun rencana perawatan. Dokter berbicara secara rinci dan terdengar sangat profesional. Amanda Mu mengerti, dan menyimpulkannya, kondisi fisiknya telah membaik dibandingkan sebelumnya, tetapi metode pengobatan khusus perlu dipelajari. Bahkan jika rencana pengobatan dikembangkan, itu mungkin tidak berguna, karena kondisi fisiknya terlalu bervariasi. Amanda Mu mendengar apa yang dimaksud dokter, dan Ricky Mo tentu saja mendengarnya juga. Ricky Mo tampak sangat jelek ketika mendengar itu. Amanda Mu takut dia kehilangan kesabaran dan dengan cepat berkata kepada dokter, terima kasih dokter, kami sudah tahu. Dokter juga memperhatikan bahwa wajah Ricky Mo telah berubah, dan dengan sadar diri, dia berbalik dan keluar. Amanda Mu melihat dokter pergi, lalu kembali menatap Ricky Mo. Dia mengulurkan jari telunjuk dan menunjuk ke wajah Ricky Mo, lihat wajahmu, ini hitam seperti arang. Ricky Mo menjabat tangannya yang gemetar, tidak, aku tidak akan marah. Benarkah? Amanda Mu memiringkan kepalanya, tidak percaya apa yang dikatakan Ricky Mo. Dia tentu saja mengerti Ricky Mo, dia mengatakan bahwa tidak marah, itu khawatirnya dia tidak marah di hadapannya saja. Ricky Mo dilihat melalui pikirannya dan berpaling dari wajahnya dengan tidak nyaman. Amanda Mu memegangi wajahnya dan tersenyum dan berkata, jangan selalu marah, berbahagialah, atau kamu akan cepat tua. Ricky Mo tidak tahu apa yang dia pikirkan, lalu mengangguk, baiklah, ayo pergi. Amanda Mu bertanya padanya, kembali ke hotel. Kembali dan lakukan sesuatu yang menyenangkan, kata Ricky Mo, mendorong kursi rodanya. Wajah Amanda Mu terkejut, aku tidak bermaksud begitu. Hal menyenangkan apa yang akan dilakukan saat kembali ke hotel pada siang hari? Oh, apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Ricky Mo mencondongkan tubuh ke telinganya, dengan senyum rendah dalam suaranya. Wajah Amanda Mu memerah, aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo cepat jalan. Tidak sabar menunggu Ricky Mo mendorongnya, dia memutar kursi roda dan berjalan keluar sendiri. Ricky Mo mempercepat dan mendorong kursi rodanya lagi. 1132 dia sangat aneh. Dia memiringkan kepalanya untuk berbicara dengan Amanda Mu sambil mendorong kursi roda. Tapi Amanda Mu mengabaikannya. Dia berbicara dengan Amanda Mu dengan banyak kebohongan. Keluar dari lift, Amanda Mu mendongak secara tidak sengaja, dan seorang anak laki-laki jangkung dan kurus berjalan di depannya. Semakin melihat punggungnya, semakin akrab jadinya. Amanda Mu bergumam, Charles. Ricky Mo di belakangnya juga mendengar suaranya, tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya dan mengikuti pandangan Amanda Mu. Pada saat ini, anak laki-laki yang berjalan di depan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan, mengucapkan beberapa patah kata di telepon, dan kemudian melihat kembali ke arah rumah sakit.
Amandamu pun melihat wajahnya dengan jelas. Meskipun bagian belakang mirip, bagian depan adalah wajah yang sama sekali tidak dikenal. Amandamu menunduk, menatap lantai dengan heran. Jika bukan karena sosok yang dikenal dari belakang, dia hampir tidak akan pernah mengingat Charles Mo. Ingatannya terlalu buruk sekarang, jika bukan karena orang-orang yang sering muncul di sekitarnya, akan sulit baginya untuk mengingatnya untuk sementara waktu. Amandamu dan Ricky Mo diam-diam memahami dan tidak berbicara. Setelah meninggalkan rumah sakit, Donishi berdiri di dekat mobil dan menunggu mereka. Ricky Mo ingin menggendong Amandamu masuk ke dalam mobil, tetapi Amandamu melambaikan tangannya dan berdiri, aku bisa masuk ke mobil sendiri. Ricky Mo juga tidak memaksanya, dia memegangnya dengan satu tangan dan membuka pintu dengan tangan lainnya. Donishi datang dan meletakkan kursi roda di bagasi. Setelah Amandamu dan Ricky Mo sama-sama masuk ke mobil, barulah dia berjalan ke depan untuk mengendarai mobil. Di dalam mobil sangat sunyi. Donishi juga memperhatikan kalau suasananya agak aneh, dia melihat kembali ke kaca spion dan menemukan bahwa Amandamu dan Ricky Mo sama-sama terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ada masalah apa lagi? Donishi mengalihkan pandangannya tanpa bertanya lebih banyak. Amandamu dibawa ke Donishi oleh Charles Mo sebelumnya, pernah bicara sekali dengan Charles Mo, tetapi waktu itu Charles Mo dalam kondisi yang tidak baik, dan tidak tahu apakah dia sudah berbicara dengan Ricky Mo atau belum. Dia berbalik untuk melihat Ricky Mo. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, kulitnya menegang dan dia tidak bisa melihat emosi dia. Melihat tatapan Amandamu, Ricky Mo menoleh dan diam-diam memegang tangannya dengan mata melihat ke bawah. Amandamu ingin bertanya tentang Charles Mo, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan. Hingga kembali ke hotel, Amandamu gagal bertanya kepada Ricky Mo tentang Charles Mo. Kembali ke kamar, Ricky Mo pergi menuangkan segelas air untuk Amandamu. Amandamu mengambil air itu dan berkata, terima kasih. Ricky Mo tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, istirahatlah sebentar, dan segera seseorang akan membawakan makan malam. Amandamu tidak kembali ke kamar dan berencana untuk beristirahat di sofa sebentar. Tidak lama, makan malam diantar. Di tengah waktu makan Amandamu, ponsel bergetar. Seseorang mengiriminya WeChat, mengambilnya, dan menemukan bahwa itu adalah Lucy Sen. Aku baru saja melihat Charles, tapi dia aneh. Aku memanggilnya tapi dia mengabaikanku. Amandamu melihat pesan yang dikirim Lucy Sen padanya, dia tercengang dan tanpa sadar badannya menegak. Amandamu meletakkan sumpitnya dan menjawab dengan serius, kamu yakin itu Charles? Bagaimana penampilannya? Lucy Sen menjawab, cukup dingin, dan aku merasa kepribadiannya sedikit berubah, tapi tidak ada yang lain. Lucy Sen tidak tahu kalau Amandamu kali ini akan jatuh ke tangan Donishi, karena Charles Mo menjualnya kepada Donishi. Setelah menerima jawaban Lucy Sen, Amandamu merasa sedikit lega. Meski tidak tahu apakah Ricky Mo dan Charles Mo pernah berbicarakannya, menurut situasi saat ini, Ricky Mo sepertinya tidak mempersulit Charles Mo. 1133 Aku selalu mengagumi kamu. Amandamu menjawab Lucy Sen, baiklah, aku mengerti. Lucy Sen melihat sesuatu yang tidak normal dan bertanya padanya, ada apa? Ada yang salah dengan Charles? Masalah ini terlalu panjang untuk diceritakan, Amandamu menyuruhnya untuk membicarakannya nanti jika ada waktu. Usai mengobrol beberapa patah kata lagi, Amandamu lanjut makan. Setelah melihat kembali, baru melihat mangkuknya sudah ditumpuk seperti bukit. Amandamu tidak punya pilihan selain memberi setengah sandwich dari piringnya kepada Ricky Mo, aku tidak bisa makan terlalu banyak. Ricky Mo tanpa sengaja bertanya, dengan siapa kamu berbicara tadi? Amandamu bahkan tidak ingin menyembunyikannya, dan langsung berkata, Lucy Sen. Tanpa diduga, Ricky Mo bertanya lagi, apa yang kalian bicarakan? Kapan kamu juga tertarik dengan topik wanita? Amandamu mengangkat matanya dan menatap Ricky Mo sambil tersenyum. Ricky Mo meringkuk, tapi tidak melanjutkan pertanyaannya. Setelah makan, Ricky Mo meminta pramusaji untuk mengambil peralatan makan, sebelum pramusaji datang ponsel Ricky berdering. Amandamu bersandar di sofa ruang tamu dan berjalan perlahan, berbalik dan melihat dia menjawab telepon. Dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di ujung sana.
Bagaimanapun, dia menutup telepon dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutup telepon dan datang untuk membantu Amandamu. Amandamu menepuk tangannya, aku bisa melakukannya sendiri. Ricky Mo tidak memaksanya, tapi berjalan perlahan bersamanya. Dokter berkata, jika ada waktu sebaiknya berlatih berjalan dan itu ada baiknya. Segera, pelayan masuk untuk mengambil peralatan makan, dan ketiga orang itu masuk, semua pelayan melihat ke bawah dan tidak dapat melihat wajah mereka. Amandamu hanya melirik dan terus berjalan, namun Ricky Mo tiba-tiba menyambar tangannya. Amandamu mendongak untuk alasan yang tidak diketahui, dan melihat sekelompok pengawal bergegas masuk dari luar pintu, mengelilingi ketiga pelayan itu. Ada apa? Tanya Amandamu pada Ricky Mo dengan suara rendah. Setelah Ricky Mo membantunya duduk di sofa, dia berkata, kamu duduk dulu. Amandamu duduk dengan patuh, dan terdengar tawa seorang pria dari ujung sana. Tawa ini sangat familiar. Amandamu mendongak dan melihat salah satu dari mereka berdiri tegak dan melihat ke sini. Amandamu mengawasinya, dan dia memperhatikan Amandamu. Dia tersenyum pada Amandamu, Nyonya Mo, sudah lama sekali tidak melihat kamu, kamu tampaknya pulih dengan baik. Matanya sangat aneh, dan ada sedikit antusiasme. Itu adalah Dodicie. Amandamu mengencangkan bibirnya, tangannya di samping mengepal tanpa sadar. Dia sangat akrab dengan mata Dodicie. Dia pernah dibawa pergi oleh Dodicie sebelumnya, setiap kali Dodicie berbicara dengannya tentang eksperimennya, dia selalu memiliki mata yang antusias. Sepertinya kamu tidak terlalu senang bertemu denganku. Senyuman di wajah Dodicie menyempit, dan dia membuat ekspresi sedih. Saat ini, Ricky Mo dengan serius memerintahkan, buang keluar. Begitu suara itu keluar, seorang pengawal melangkah maju untuk meraih Dodicie dan mengusirnya. Ricky Mo, wajah Dodicie tiba-tiba berubah, kamu memperlakukanku seperti ini, apa kamu tidak ingin melihat ibumu lagi? Ricky Mo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap Dodicie dengan tatapan kosong. Ricky Mo tidak memberi perintah, dan pengawal itu mengusir Dodicie. Hotel ini diatur ketat dan sulit untuk masuk. Tidak mudah bagi Dodicie untuk bisa masuk dengan dua anak buahnya. Di sini semuanya adalah anak buah Ricky Mo, tidak ada yang bisa membantunya. Dodicie dilempar keluar pintu, dan dia memandang Ricky Mo yang berada di dalam ruangan dengan ekspresi cemberut. Memang seperti itu Ricky Mo, aku selalu mengagumimu, bahkan sampai sekarang, pendapatku belum berubah. 1134 mengakui bahwa dirinya adalah seorang pecundang. Meski ekspresi Dodicie terlihat jelek, tetapi tidak sulit mendengar nadanya yang masih sangat arogan. Meski sesuatu hal di tangannya tidak cukup untuk membiarkan Ricky Mo berada di bawah kendalinya dengan mudah, dia merasa masih memiliki peluang untuk menang, jadi dia masih tenang sekarang. Ricky Mo mencibir ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia berkata kepada pengawal itu, kamu bawa orang ini pergi. Dia bukan tamu hotel. Dodicie memandang Ricky Mo dengan merasa tidak percaya. Dodi berkata begitu banyak, jangankan didengar Ricky Mo atau tidak, bahkan Ricky Mo sama sekali mengabaikannya, seolah-olah dia tidak ada. Amandamu tidak punya energi untuk peduli dengan ekspresi Dodicie. Dia memperhatikan apa yang Ricky Mo katakan barusan dan bertanya dengan suara kecil, mereka bukan orangmu. Matanya melihat para pengawal. Ricky Mo hanya berkata dengan samar, anak buah Gilson San. Amandamu menanyakan lagi, hotel ini juga miliknya. Ya, Ricky Mo mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Ricky Mo, pengawal itu berjalan dan meraih kelompok Dodicie dan berjalan keluar. Kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku, bentak Dodicie. Amandamu sebenarnya hanya bertemu Gilson Zan 2 kali, tetapi Gilson Zan memberi dia kesan yang sangat dalam, dia benar-benar pria yang ambisius pada tujuannya tanpa peduli melanggar hukum. Bawahannya tentu saja bukan yang biasa, tidak peduli apa kata Dodicie, tangkap dia dan langsung dibawa pergi. Melihat dirinya diseret oleh pengawalnya, Dodicie berteriak cemas, Ricky Mo. Ricky Mo, aku mencarimu karena ada yang ingin kubicarakan padam, kurasa kita bisa duduk dan membicarakan baik-baik. Kali ini, nada suara Dodicie tidak lagi sombong, tapi lebih tulus. Dia mengatakan begitu banyak, dan semuanya diabaikan langsung oleh Ricky Mo dan menyuruhnya pergi. Dan dia dipaksa oleh Ricky Mo untuk menundukkan kepala,
memaksa dia untuk menurunkan postur tubuhnya dan mengakui bahwa ia adalah seorang pecundang. Dodi Xie juga tahu pikiran Ricky Mo, tapi dia tidak akan mudah mengakui kekalahan. Akan tetapi Ricky Mo terlihat stabil dan tak tergoyahkan, dan dia benar-benar tidak berani diam saja. Perusahaannya dibobol oleh Ricky Mo, dan badan amal di bawahnya juga masuk dalam skandal. Setelah sekian banyak, kekayaan dan reputasinya yang terkumpul akan hancur, jadi tentu saja dia tidak bisa lagi setenang sebelumnya. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya ke Ricky Mo. Ricky Mo meringkuk di sudut bibir bawahnya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka membawa Dodi Xie masuk. Pengawal itu bertindak kasar dan langsung melempar Dodi Xie ke lantai ruangan. Dia masih memakai seragam hotel, kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini membuatnya layu, dan dia terlihat depresi. Amanda Mu memikirkan penampilan semangat Dodi Xie beberapa waktu lalu, dan dia menghela nafas dalam hatinya, dan dia menarik pandangannya dan berhenti menatapnya. Tapi Dodi Xie adalah Dodi Xie. Dia segera bangkit dari lantai, memulihkan ketenangannya yang biasa, dan menegosiasikan kondisi dengan Ricky Mo, selama kamu berjanji padaku satu syarat, aku akan membiarkan kamu melihat ibumu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Ricky Mo menatap Dodi Xie tanpa ekspresi, dengan nada jijik. Dodi Xie tertawa perlahan, aku telah mengamati kamu selama bertahun-tahun. Aku sangat memahami kamu. Nyatanya, kamu menghargai cinta. Kamu tidak bisa mengabaikan ibu kamu. Wajah Ricky Mo tidak berubah sedikit pun, ibuku meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dodi Xie berkata dengan penuh semangat, dia masih hidup. Ini adalah sesuatu yang bisa ditawar-menawar untuk terakhir kalinya, dan Ricky Mo harus mempercayainya. 1135 rencana. Ricky Mo berkata dengan santai, jika kamu mengatakan masih hidup, apakah aku langsung percaya? Apa kamu tidak ingin melihatnya? Dodi Xie dengan lekat menatapnya, aku sudah seperti ini sekarang, apakah aku perlu berbohong? Aku benar-benar datang kepadamu kali ini dengan tulus dan ingin bekerja sama denganmu. Tapi aku tidak melihat ketulusanmu. Ricky Mo menyangga kepalanya dengan satu tangan, nadanya sudah agak tidak sabar. Dodi Xie tampaknya telah memutuskan, aku bisa mengaturnya supaya kamu bisa bertemu dengannya. Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh, nanti baru kita bicarakan. Kamu, Dodi Xie yang semula percaya diri pun mulai merasa tidak yakin. Ini berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Ricky Mo tampak keras kepala. Saat mengancam Ricky Mo dengan Amanda Mu, dan itu tidak seperti ini. Saat itu, selama dia mengajukan tawaran, Ricky Mo setuju tanpa ragu. Apakah harus mengancamnya dengan menggunakan Amanda Mu supaya bisa berhasil? Dodi Xie mengalihkan pandangannya ke Amanda Mu, matanya penuh perhitungan. Ricky Mo ekspresi terkejut, mengangkat tangannya sedikit, dan pengawal itu dengan sadar mengeluarkan Dodi Xie. Kali ini, Dodi Xie tidak melawan lagi. Dodi Xie sudah mengatakan segalanya kepada Ricky Mo, meski Ricky Mo tampak cuek, tapi dia merasa Ricky Mo mungkin tidak berpikiran seperti itu. Ada kemungkinan Ricky Mo punya rencana lain. Jika Amanda Mu harus dimanfaatkan untuk mengancam Ricky Mo, maka sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa memikirkan cara-cara untuk Amanda Mu. Semua pengawal mundur, hanya menyisakan Amanda Mu dan Ricky Mo di kamar. Amanda Mu memperhatikan mereka pergi, mengalihkan pandangannya dan jatuh pada Ricky Mo. Namun, dia menemukan bahwa Ricky Mo sedang menatap suatu tempat, dan dapat dilihat dia sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Amanda Mu menghampiri dan bertanya dengan lembut. Ricky Mo kembali sadar dan memeluknya dalam diam. Amanda Mu ingin melihat ke arahnya, tapi dia mengulurkan tangannya untuk memegangi kepalanya, tidak membiarkan dia melihat ke arahnya. Amanda Mu bergerak memprotes, dan mendengar Ricky Mo berbisik, jangan bergerak, biarkan aku memelukmu. Kamu baru saja mengatakan itu pada Dodi Xie dengan sengaja, bukan? Amanda Mu tidak bergerak, tetap dalam pelukannya dan bertanya dengan tenang. Ricky Mo perlahan berkata, awalnya, kabar itu datang dari Kenzo Li. Saat itu, dia tidak perlu berbohong, jadi aku mengajak seseorang untuk menyelidiki dan menemukannya, meskipun dia tidak ditemukan, namun, beberapa petunjuk ditemukan untuk membuktikan bahwa Kenzo Li tidak berbohong. Amanda Mu tertegun, lalu berkata, jadi,
kamu sengaja berkeras hati terhadap Dodisie. Dia merasa senang di dalam hatinya, senang bahwa Ricky Mo akan memberitahunya hal-hal ini. Jika itu dulu, dia tidak memberitahunya hal-hal ini, dia akan mengurusnya dan menanganinya sendiri. Ini adalah hal yang sangat bagus, dia bersedia berbagi hal ini dengannya. Ya, itu adalah keinginan aku dari awal, dia selalu berpikir bahwa dia pemenang, jadi dia selalu ingin mengancam aku tanpa rasa takut, tetapi aku tidak akan memberinya kesempatan ini lagi. Nada suara Ricky Mo sangat lembut, dan pelukannya erat. Amanda Mu mengangguk. Tiba-tiba, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Ricky Mo, apakah kamu sudah punya rencana? Ya, Ricky Mo tersenyum, ini pun kamu bisa menebaknya, istriku memang sangat pintar, aku harus menghadiahinya. Setelah berbicara, dia mencium keningnya dengan lembut. Selanjutnya bab 1136 aku yang memanggil dia untuk datang.